Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita di kediaman, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rizki dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Agenda malam Kamis, malam ke-11 Zulqa'dah 1441 Hijriah, 1 Juli 2020. Yang pertama, pengajian malam ke-19 Kitab Aqidatul Awam, penjelasan Nadom ke-31. 2. Tanya jawab. Mari persiapkan diri kita untuk bismillah menyebut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi niatan kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kepada Kang Yus kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wal musannifin khususan maulana jami'il a'immatil arba'ah al mujtahidin wa nakhussu khassatan tammatan ila hadrati maulana sultanil awliya' asy-syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila hadrati jami'i awliya'it tis'ah alladhina ballaghud dina fi Jawa khususan Asy-Syaikh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, wa ila hadrati musannif hadzal kitab Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Makki, wa ila hadrati Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i, wa ila hadrati masyayikhina khususan Syekhina Maimun Zubair, Syekhina Junaidi Anas wal Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya, usulihim wa furu'ihim wa hawashihim. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa'ali darajatihim fil jannah. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila abuhu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafin yantasib wa ummuhu Aminatu Zuhriyah Arda'ahu Halimatu Sa'diyah Mauliduhu bimakkatal aminah Wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Abuhu mari ini dijelaskan
bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk membawa rahmatan lil alamin, pembawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Wa fuddila, dan Nabi Muhammad adalah afdalul anbiya wal mursalin, nabi paling utama, rasul paling utama. Sekarang penjelasan tentang Abuhu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafin yantasib. Abuhu utawi ramane Kanjeng Nabi Muhammad. Abuhu utawi ramane Kanjeng Nabi Muhammad iku Abdullahi Sayyid Abdullah. Abdul Muttalib putrane Abdul Muttalib. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Wa Hashimun lan putra Hashim, Abdu Manafin putra Abdu Manaf, yantasibu kenasab opon sopo Nabi Muhammad. Wa ummuhu utawi ibuwe Nabi Muhammad iku Aminatu, iku Sayyidah Aminah Az-Zuhriyatu kang bangsa Zuhrah. Ya, Zuhrah itu neneknya Sayyidah Aminah, Zuhrah bin Kilab. Arda'ahu nyusoni hu ing Nabi Muhammad. Arda'ahu nyusoni, menyusui kepada Nabi Muhammad sapa sing nyusoni Halimah As-Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah, yakni Sayyidah Halimah As-Sa'diyah kang bangsa Sa'ad. Pada nazam kali ini kita akan mendapatkan pengetahuan tentang nasab atau garis keturunan Nabi Muhammad, baik dari jalur bapak atau ayahnya ataupun dari jalur ibunya. Mengetahui nasabnya Nabi Muhammad, mengetahui nasabnya Nabi Muhammad itu wajib dari jalur ayah sampai ke Adnan, dan dari jalur ibu sampai ke Kilab. Karena di Kilab itulah nasabnya Nabi Muhammad bertemu dari garis ayah dan garis ibu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi kemudian dari jalur ibu Muhammad bin Aminah, Aminah putri dari Wahab, Wahab putra dari Abdu Manaf, Abdu Manaf putra dari Zuhrah, Zuhrah putra dari Kilab. Jadi bertemu antara garis keturunan dari jalur ayah dan dari jalur ibu
bertemu di Kilab. Kemudian Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. 20 jumlahnya. Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Muttalib, Abdul Muttalib atau kakek beliau yang bernama asli Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi humidat khisaluhu saniyah. Kalau dalam kitab Al-Barzanji itu nama lain dari Abdul Muttalib. Hashim itu bernama Amr. Nama lainnya atau nama aslinya itu Amr. Bin Hashim. Bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ini nama aslinya adalah Amrun. Kemudian Abdu Manaf. Abdu Manaf disebut juga dengan Mughirah. Abdu Manaf atau Abdu Mataf. Di sini ada dua lughat, ada dua penyebutan, ada yang membaca Abdu Manaf, ada yang membaca Abdu Manaf, Abdu Mataf. Asluhu bitta'il mutsannat fawqa. Nah, Abdu Manaf itu atau Manaf itu adalah Manaf itu ismu sonamin kana a'zama asnamihim. Jadi nama berhala yang paling besar di zaman itu. Itu namanya Manaf atau Mataf. Lah, ibunya Mataf atau Manaf, ibunya Mataf, ya, Mataf atau Manaf punya ibu. Kemudian ibunya itu menjadikan Manaf disuruh untuk menjadi abdi dari, menjadi abdi daripada Manaf tadi. Manaf itu nama berhala, aslinya si Amr. Amrun oleh ibunya disuruh untuk menjadi abdi daripada Manaf, yakni berhala yang paling besar. Oleh karena itulah akhirnya disebut dengan Abdu Manaf. Abdu Manaf bin Qusay. Qusay itu nama aslinya Zaid atau Yazid. Wakila Yazid, wakila Qusay, wakila Zaid. Bin Qusay bin Kilab. Siapa Kilab? Kilab itu nama aslinya adalah Hakim. Kilab yang bertemunya nasab dari jalur ayah maupun dari jalur ibu pada Kilab ini, nama aslinya adalah Hakim. Hakim. Kenapa kok Hakim dikenal dengan panggilan Kilab? Li'annahu kana yuhibbus sayd wa kana aktsaru saydihi bil kilab. Jadi Hakim, nama lain dari Kilab, Hakim ini dia senangannya itu berburu. Dia senang berburu. Dan terbanyak hasil buruannya itu kalau memakai alat buruan berupa anjing. Jadi ada
anjing terlatih yang bisa dibuat untuk berburu. Jadi hakim kalau membawa anjing, kalbun, membawa anjing kemudian berburu, pasti hasil buruannya itu berlimpah. Maka kemudian si hakim ini dinamakan atau dikenal dengan nama kilab. Kilab, anjingnya banyak. Anjing-anjing buruannya itu kalbun kilabun jamaknya, maka dinamakan kilab. Punya hewan buruan, hewan untuk berburu, anjing banyak. Setiap berburu dengan menggunakan ataupun memakai anjing, hakim ini selalu hasil buruannya berlimpah, maka akhirnya dinamakan dengan kilab. Lu'ay Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Lu'ay ini dikenal juga dengan nama Quraisy. Jadi Quraisy, orang-orang Quraisy ini orang-orang keturunan dari Lu'ay. Ya. Makanya Nabi Muhammad sering atau pernah mengatakan baida anni min Quraisy. Tetapi aku ini dari golongan Quraisy. Quraisy karena Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Nama lain dari Lu'ay itu Quraisy. Nih. Jadi semenjak dulu yang namanya Quraisy atau Lu'ay ini dermawan, sangat dermawan. Selalu mencari orang-orang yang papa, yang membutuhkan. Dan beliau rela untuk mendermakan hartanya untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Malikul Arab. Bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah nama lainnya adalah Amr, sama Amr tadi. Wa kana fihi nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran. Di Mudrikah inilah nurnya Nabi Muhammad mulai tampak, kelihatan tampak cahayanya Nabi Muhammad, bahwa nurnya Nabi Muhammad adalah pertama kali diciptakan Allah sebelum Allah menciptakan apapun di alam semesta ini. Dalam satu hadis qudsi Allah nyatakan laulaka lama khalaqtul aflaq. Andaikan aku tidak menciptakanmu wahai Muhammad, andaikan aku tidak menciptakanmu wahai Muhammad, lama khalaqtul aflaq, maka niscaya aku tidak menciptakan cakrawala alam semesta ini.
Nah, Nabi Muhammad nurnya itu yang pertama kali diciptakan, bukan Nabi Adam. Maka di pertemuan yang lalu dijelaskan Nabi Muhammad diutus bahkan mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Sehingga nabi-nabi pun juga menjadi umatnya beliau. Tetapi tasyrifan, ya, diutus untuk memuliakan. Karena pertama kali Muhammad itu diciptakan nurnya. Lalu nurnya Nabi Muhammad oleh Allah dititipkan. Ya, kalau bahasa sekarang dititiskan, ya, nitis pada Nabiullah Adam terus sampai lewat mudrikah. Lewat mudrikah ini. Mudrikah di nasabnya Nabi Muhammad atau kakeknya Nabi Muhammad yang bernama Mudrikah, mulai tampak nurnya Nabi Muhammad. Namanya itu Ilyas, lalu Budrikah bin Ilyas. Ilyas, nama lainnya adalah Husain. Bin Ilyas bin Mudar. Bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Mudar. Qauluhu abuhu Abdullah. Di sini dijelaskan bapaknya Nabi Muhammad, ayahnya itu bernama Abdullah. Abdullah. Sayyid Abdullah wafat di Madinah. Sayyid Abdullah wafat di Madinah. Tatkala pulang dari berdagang daerah Ghuzah. Berdagang daerah Ghuzah, Nabi Muhammad, ayahnya, yakni Abdullah, wafat. Saat wafat, Sayyid Abdullah itu berusia, ada yang mengatakan usianya itu 18 tahun. Jadi saat itu Sayyid Abdullah berusia 18 tahun. Ada yang mengatakan lagi 20 tahun. Ada yang mengatakan 25 tahun. Ada yang mengatakan 28 tahun. Dan ada yang mengatakan 30 tahun. Jadi andaikan di pendapat yang 30 tahun pun, saat itu berarti Sayyid Abdullah sangat muda sekali. Sangat muda sekali ketika wafat, meninggalkan istri Sayyidah Aminah yang saat itu sedang mengandung, yang usia kandungannya adalah 2 bulan. Wa ummuhu waqta dzalik hubla bi syahrain. 2 bulan. 2 bulan dalam kandungan Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan 7 bulan. Ada yang mengatakan 9 bulan. Tapi yang paling masyhur itu 2 bulan. Saat Sayyid Abdullah wafat, para malaikat kemudian merasa khawatir. Bagaimana
keadaan Nabi Muhammad ditinggal dalam keadaan yatim. Ilahana wa sayyidana baqa nabiyuka yatiman, baqiya nabiyuka yatiman. Ya Allah, Sayyidina Muhammad dalam keadaan yatim bagaimana nanti? Faqala Allah Ta'ala ana hafidullah. Ana hafidullah. Kata Allah, saya yang akan menjaganya langsung. Jadi meyakinkan para malaikat akan masa depan dan kehidupannya Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan ana hafidullah, saya yang akan menjaganya langsung. Jadi kalau kita melihat ataupun mencerna hadis ini, betapa kita tidak pernah tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga Nabi Muhammad. Sehingga perjuangannya beliau betul-betul senantiasa berada dalam lindungannya. Wa su'ila Ja'farus Shadiq an hikmati dzalik. Imam Ja'far Shadiq pernah ditanya apa hikmah di balik Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim. Jawab Imam Ja'far Shadiq, faqala li alla yakuna alaihi sallallahu alaihi wasallam haqqun wajibun li makhluk, supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kewajiban untuk berbakti kepada makhluk. Sekali lagi, supaya Nabi Muhammad tidak memiliki beban kewajiban kepada makhluk. Coba andaikan, ini andai saja, kita bicara andai Nabi Muhammad kok saat diutus menjadi nabi, beliau masih punya ayah, masih punya orang tua, maka bagaimana nanti? Satu sisi andaikan di suatu saat Allah menurunkan wahyu atau perintah, tapi sisi yang lain ayahnya melarang. Misalkan Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk berperang, tapi sisi yang lain ayahnya melarang. Ya, dari sisi kemanusiaan, dan bahwa di situ nanti ada dualisme, artinya ada dua kepentingan di sini, supaya tidak ada beban kewajiban kepada makhluk, artinya hanya kewajibannya itu kepada Allah, maka hikmahnya Nabi Muhammad ayahnya wafat terlebih dahulu, ataupun orang tuanya dalam keadaan ditinggal wafat kedua orang tuanya. Itu hikmahnya. Waqala Ibnul Imad liyanzuran Nabi sallallahu alaihi wasallam idza wasala ila madari bi'izzihi. Yang dura ila awaili amri. Imam Ibnu Imad menyatakan pendapatnya hikmah di balik Nabi Muhammad diciptakan dalam keadaan yatim, agar supaya Nabi Muhammad saat berada di tangga kesuksesan, tangga kemuliaan, puncak karir tertinggi, madari izzi, di tangga kemuliaan, saat beliau sedang berada di puncak kesuksesannya, supaya beliau melihat jauh ke belakang, ila awaili amri. Dia akhirnya berintrospeksi, mengaca terhadap perjalanan beliau pada saat itu. Jadi sehingga Nabi Muhammad tidak serta-merta tidak punya masa lalu. Dengan adanya beliau diciptakan dalam keadaan yatim, beliau memiliki masa lalu yang sangat keras, masa lalu yang sangat menyedihkan.
Wa ya'lamu annal aziza man azzahu Allah. Dan dia akhirnya mengetahui bahwa orang mulia itu orang yang dimuliakan oleh Allah. Bukan orang yang dimuliakan oleh garis keturunan atau mengandalkan orang tua. Wa anna quwwatahu laysat minal aba'i wal ummahat wala minal mali bal quwwatuhu minallahi ta'ala. Dan beliau memahami dan menyadari bahwa kekuatannya itu ya bukan berasal dari kekuatan orang tua, bukan pula kekuatan harta, akan tetapi kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Samping hikmahnya juga liyarhamal fuqara awal aitam, supaya beliau memiliki rahmat, kasih sayang kepada para fakir dan anak-anak yatim. Qala sallallahu alaihi wasallam irhamu al-yatama wa akrimu al-ghuraba. Sabda beliau, irhamu, kasih sayangilah anak-anak yatim, wa akrimu al-ghuraba, dan muliakan orang-orang yang mengembara mencari ilmu. Kasih sayangi anak yatim, hormati para pendatang, para pengembara. Fa inni fi halis sighar kuntu yatiman wa fil kibar ghariban. Karena aku, kata Nabi Muhammad, di saat kecil yatim, di saat besar mengembara. Ini berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Irhamul yatama wa akrimul ghuraba. Kasih sayangilah anak-anak yatim dan muliakanlah para pengembara. Innallaha liyanzura lil gharib kulla yawmin alfa nadhrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perhatian kepada para pengembara setiap hari alfa nadhrah, sampai beribu-ribu kali pandangan ataupun kepedulian. Tsumma lam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam anna ardu'athu awalan ummuhu thalathata ayyam. Nabi Muhammad pertama kali disusui oleh ibunya sampai 3 hari. Tapi 3 hari itu benar-benar Sayyidah Aminah tidak mengeluarkan air susu pada hari ketiga. Waqila sab'ah. Satu pendapat 7 hari. Waqila tis'ah. Berarti yang lain 9 hari disusui oleh ibunya. Setelah itu, lalu ada seorang perempuan yang bernama Thuwaibah. Lalu Thuwaibah menyusui Nabi Muhammad selama beberapa hari. Kejadian itu qabla qudumi Halimah, sebelum Sayyidah Halimah As-Sa'diyah menyusui. Lalu setelah Thuwaibah baru disusui oleh Sayyidah Halimah binti Abi Dhu'aib Abdullah bin Al-Harth, atau biasa disebut dengan Sayyidah Halimah As-Sa'diyah, Halimah As-Sa'diyah. Dzukira annahu lamma wulida sallallahu alaihi wasallam qila man yaqulu hadha durratal yatimah. Dan satu cerita tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, lalu ada yang berkata, may yaqulu hadha durratal yatimah, siapa nanti yang akan menanggung anak yatim ini, padahal anak yatim ini spesial, tidak ada yang lainnya. Faqalatit tuyur, berebut burung-burung yang berterbangan berebut, mengatakan wa nahnu naqfulu, dah kami para burung-burung ini yang nanti akan menanggung dia. Wa naghtanimu khidmatah, dan kami akan menghabiskan potensi kami untuk berbakti kepadanya.
Wa qalatil wuhush nahnu aula bidzalik. Binatang-binatang yang ada di daratan, oh enggak, kami ini yang lebih berhak, kalian kan berada di atas. Anak yatim ini berada di bawah di daratan, maka kami yang paling berhak untuk menanggung, mengasuh anak yatim ini. Nanalu syarafahu wa ta'zimahu, supaya kami bisa memperoleh kemuliaan dan mengagungkan beliau. Fanada lisanul qudrah an ya jami'al makhluqat innallaha kataba fi sabih hikmatihil qadimah anna nabiyahu al-karimah yakunu radi'an li Halimah binti Abi Dhu'aib. Lalu tiba-tiba ada suara yang berkumandang, wahai seluruh makhluk-makhluk, Allah sudah memberikan kepastian, keputusan bahwa Nabi Muhammad, nabinya beliau, nabi yang paling mulia ini nanti akan menyusu kepada Halimah binti Abi Dhu'aib. Fara'un qala al-Bajuri. Di sini kemudian kita akan diberikan pemahaman tentang qala al-Bajuri al-haqqul ladzina Allah alaihi anna abawaihi najiyani. Imam Bajuri anna abawaihi najiyani ala annahu qila annahu ta'ala ahyahuma hatta amina bihi thumma amatahuma, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika Nabi Muhammad diutus, otomatis ketika ayah dan ibunya itu wafat dahulu, wafat terlebih dahulu, sementara Nabi Muhammad baru diangkat menjadi Nabi usia 40 tahun. Imam Bajuri bahwa kedua orang tuanya Nabi Muhammad itu, kedua-duanya selamat. Bahwa dalam suatu keterangan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kembali kedua orang tuanya. Ayahnya Sayyidina Abdullah dihidupkan lagi. Setelah Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi, ayahnya dihidupkan lagi. Ibunya Sayyidah Aminah juga dihidupkan lagi. Setelah keduanya hidup, lalu keduanya bersyahadat, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dasarnya? Li haditsin warada fi dzalik, karena ada satu hadis yang menjelaskan hal itu, yakni maruya an Urwata, bahwa apa yang diriwayatkan oleh sahabat Urwah an Aisyah, riwayat dari Sayyidah Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala rabbahu, bahwa Nabi Muhammad saat itu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ayyuhyiyalahu abawaihi. Nabi Muhammad minta sama Allah agar Allah menghidupkan kembali kedua orang tuanya. Akhirnya Allah mengabulkan. Fa'ahyahuma. Akhirnya kemudian Allah menghidupkan keduanya. Setelah keduanya dihidupkan, akhirnya Allah kondisikan ayah dan ibunya itu beriman, bersyahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah keduanya, Sayyidah Abdullah dan Sayyidah Aminah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai tanda persaksian kepada Allah dan kepada Rasulnya, akhirnya lalu kemudian Allah mematikan kembali, dibuat mati kembali ayah dan ibunya. Qala Suhail, kata Imam Suhaili, wallahu qadirun ala kulli syai' lahu ayyakhussa nabiyahu bima sya'.
Imam Ghazali sah-sah saja, boleh-boleh saja, dan hal itu tidaklah mustahil, dan hal tersebut Allah sangat-sangat mampu untuk melakukan hal tersebut, terlebih spesial untuk nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Min fadlihi, tentu dari anugerahnya Allah. Wa yun'imu alaihi bima sya'a min karamati, dan Allah memberikan kenikmatan apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita jadi tahu bahwa dengan kekuasaannya Allah, Allah mampu saja, dan hal itu menjadi kenyataan. Kedua orang tuanya dihidupkan kembali, lalu bersyahadat. Setelah bersyahadat dan lalu diwafatkan kembali. Mangga Mas Ari, saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih. Bagi jamaah yang ingin bertanya dipersilahkan. Sebelumnya mic-nya diaktifkan kembali. Saya nge-share ini silsilah Nabi Muhammad. Barangkali bisa dilihat. Mic-nya Om belum aktif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya minta maaf karena ada sedikit pertanyaan, cuman nggak ada kaitannya tentang tema pada malam hari ini. Ini berkaitan dengan Idul Kurban ini. Idul Kurban. Hanya ini mah cuman apa namanya, usulan aja nih. Baik, ya. Kalau bisa sih pada minggu-minggu ini agar supaya ada penjelasan sedikit tentang kurban. Namun pada kesempatan ini sedikit saya mau nanyakan tentang kurban itu yang mana bahwa seorang yang mau berkorban itu punya niat, yaitu niat jauh-jauh hari dan niat dadakan. Cuman ada sebagian berpendapat bahwa berkorban yang berencana, artinya udah niat udah lama, itu boleh nggak makan dagingnya? Artinya itu kurban sunnah apa kurban wajib gitu. Oh, baik. Ya, sementara itu aja dulu. Terima kasih. Kalau misalkan waktunya nggak cukup ya buat besok apa minggu depan gitu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih. Sedikit mungkin barangkali Om Roni betul saya bantu sedikit. Kurban itu ada kurban yang nazar, yang kemudian disebut dengan kurban yang wajib. Ini pada kasus orang mengucapkan nazar, saya nazar tahun ini mau kurban, berarti wajib bagi dia. Yang terjadi di kita, di masyarakat kita itu, kalau hemat saya itu bukan nazar. Jadi mempersiapkan saja, hanya mempersiapkan. Saya misalkan nabung, nyisihin uang, sudah nyampe 4 juta terus kemudian baru korban, beli kambing untuk korban. Jadi lebih pada mempersiapkan keuangan, ya, mempersiapkan finansial untuk berkorban. Jadi kalau menurut saya sih bukan masuk kategori nazar kalau seperti itu. Jadi kalau yang nazar itu betul-betul ada ungkapan nazar itu, ya, saya nazar ya, untuk berkorban di tahun ini, nih kambingnya. Nah, maka dia tidak boleh memakan daging dari korban yang dinazarkan. Nah, satunya lagi adalah korban sunnah yang bukan nazar, berarti kalau itu boleh. Tentu ya hanya kebolehan tidak banyak. Dan ada yang mengatakan hanya sepertiga dari daging itu.
Mungkin sedikit membantu. Ya Ustaz ya. Terima kasih bentar. Baik, terima kasih sahabat-sahabat sekalian, rekan-rekan pondok kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita, memberikan keselamatan, kesehatan, keberkahan, sehingga kita masih tetap bisa melaksanakan kewajiban, yakni thalabul ilmi. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.